A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudu ahlal arabi bi alwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam filsafat kita juga bisa membagi dua, filsafat yang maskulin dan filsafat yang feminim. Filsafat yang maskulin mungkin diwakili oleh Aristotle yang kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina dengan peripatetik Islamnya, di mana dalam perspektif mereka filsafat itu yang dominan adalah rasio, akal. Sementara feminim, dalam filsafat feminim yang dominan itu hati, menyatukan. Kalau akal itu memisah-misahkan, membagi-bagi, mengkategorisasikan. Ini lebih aktual daripada ini lebih besar, lebih tinggi, lebih berkembang daripada ini lebih sempurna daripada ini lebih lengkap, lebih gradasinya lebih lengkap daripada ini ciri khas filsafat maskulin, membagi-bagi, mengkategorisasikan, menomorsatukan akal. Sementara filsafat feminim itu lebih mengedepankan sharing, partisipasi, kemudian relasional, kontekstual. Isu filsafat dalam filsafat feminim selalu dilihat dari konteks, dari historis, sehingga nanti bisa dibuang hal-hal yang bersifat temporal, spasial, waktu, zamannya, relevansi, tuntutannya. Dia diangkat, kemudian menyeberang ke konteks-konteks lain, menyesuaikan dengan konteks. Jadi konteks-konteks partikularnya itu dibuang, disemaikan hal-hal yang universal, yang bisa sesuai dengan berbagai zaman dan tuntutan. Pemisahan ini memang seringkali digunakan untuk mengeksplorasi dan mengkritisi bias gender, karena filsafat itu didominasi oleh kaum pria. Kaum pria cenderung secara psikologis mengabaikan peranan kaum wanita, sekalipun dalam budaya matriarkal. Filsafat maskulin dan feminim mewakili cara berpikir yang berbeda. Tadi saya katakan filsafat maskulin cenderung menekankan logika, analisis, prinsip-prinsip yang universal. Pembagian kategori fokus pada individu ya. Individu Ibnu Sina, individu Aristotle. Mereka tidak berusaha mendiskusikannya dengan para pemikir di zamannya. Kalaupun ada yang mirip diskusi, itu adalah kritik mereka, kritik pada figur-figur para pemikir di zamannya. Dengan subjek yang dominan, individualisme yang dominan, mereka bisa mengontrol, bisa punya power
Filsafat feminim seperti halnya ibu itu lebih berusaha menghimpun, berusaha mengharmonisasikan dengan berbagai perspektif yang lain. Lebih menekankan sikap empati, simpati, dan hubungan yang saling menghargai. Pengalaman pribadi serta menyoroti pentingnya komunitas dan kerjasama. Filsafat feminim seringkali mempertanyakan pemisahan yang kaku yang dilakukan oleh Aristotle atau Ibnu Sina, dan mengakui nilai kerentanan ketergantungan dalam hubungan manusia. Manusia itu selalu bergantung kepada orang lain meskipun dia tidak mengakuinya. Nah, ini pembagian ini menuntut epistemologi baru. Epistemologi yang tidak hanya berdasarkan pada fakultas indrawi, fakultas batin, tapi juga perlu pendekatan empiris, sosial empiris. Jadi epistemologinya menggunakan multidimensi, pluralisme epistemologi, historis, metahistoris, fenomenologi, dan berbagai metodologi baik itu kuantitatif atau kualitatif yang kemudian menjadi sumber, menjadi pondasi, baik itu pondasi aksiomatis atau postulat atau hipotesis yang akan membangun mabadi tasawuri atau konsep, karena filsafat selalu bermain dengan konsep. Konsep itu dianggap sebagai dogmatik absolut. Dalam filsafat maskulin, konsep atau tasawur itu dogmatik absolut dan harus berdasarkan genealogi yang jelas, genealogi yang ilmiah. Dari konsep ini lahir kemudian proposisi kemudian dikategorisasikan menjadi burhan, jadal, dialektika, puisi, kemudian hitobah atau persuasi, syair, dan sebagainya. Filsafat feminim itu lebih melonggarkan, jadi konsep itu longgar, loosing, artinya dia bisa tidak kaku dengan definisi pada zamannya, tapi kemudian berkembang. Misalnya contoh konsep yang dilonggarkan oleh filsafat feminim adalah zati. Zati atau sifat yang inherent, sifat yang tetap, yang tidak mungkin terpisah dari mahiyah, dari esensi sesuatu. Misalnya manusia, zatinya adalah hayawanun natik. Hayawan adalah genus dan notik adalah diferensia. Tapi kemudian oleh filsafat maskulin diperluas, diperkembangkan bahwa zati insan itu bukan hanya genus, diferensia, dan spesies, bisa juga harokah, transformasi, tagayur, perubahan. Para ahli rasionalis lain mengembangkan zati itu bisa juga karakter yang telah ditakdirkan pada dirinya oleh dirinya.
Nah, dzati juga menurut Alamah Tabatabai, dzati bagi insan atau esensi bagi insan atau yang sesuatu yang inherent, yang tidak terpisahkan bagi insan, baik itu di mental atau di eksternal, adalah bahagia. Jadi menjadi manusia itu esensinya menjadi bahagia. Kalau manusia tidak bahagia, maka dia bukan manusia, dia kehilangan kemanusiaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.